Amin. Silakan duduk. Yang bawa Alkitab, mari kita buka Matius pasal yang ke-7, ayat yang ke-24 hingga ayat yang ke-27. Matius pasal yang ke-7, ayat yang ke-24 hingga ayat yang ke-27. Kalau sudah menemukan, mari kita baca bersama-sama, pelan-pelan, tidak usah balapan ya. Injil Matius pasal yang ke-7 ayat 24 hingga ayat 27. 1, 2, 3. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu. Tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Kita akan belajar tentang fondasi hidup. Siapa yang pernah tahu fondasinya rumah? Waktu belum tembok berdiri, kalau kita mau buat rumah, orang buat rumah harus buat apa dulu? Fondasi. Fondasi itu apa kira-kira? Ayo, Chris, fondasi apa Chris? Setahunya Chris saja. Tahu Chris? Tapi pernah tahu fondasi rumah? Ya. Ada yang tahu fondasi rumah itu apa sih? Pin, tahu Pin fondasi rumah? Tapi pernah tahu ya? Ya. Ya, kita lihat bersama-sama. Fondasi itu fungsinya, ya, fungsinya itu sebagai penopang, sebagai penahan, ya, penopang, penahan beban bangunan. Jadi sebelum tembok kanan kiri depan belakang ini berdiri, di bawah itu sudah ditanamkan apa? Fondasi, nancap di apa? Tanah. Dan nancap di tanah itu bukan 1 cm, 2 cm, 30 cm sebesar setinggi penggaris yang 30 cm itu tidak. Itu bisa 1 meter, bisa lebih begitu ya, ditanam di dalam tanah. Barulah setelah itu berkeliling begitu, ditanam begitu ya, barulah didirikan apa? Temboknya. Setelah temboknya ada apa? Atapnya. Tanpa fondasi tetap bisa bangunan rumah itu berdiri, tapi apa, kuat atau enggak kira-kira? Kalian buat rumah tembok berdiri, bata ditata, lalu kasih atap, kira-kira kuat enggak tanpa ada fondasi di dalam tanah? Kira-kira kuat enggak? Enggak kuat ya. Ketika angin deras, ketika kita hujan deras, angin kencang, seperti beberapa waktu yang lalu ya, pernah ya ngerasakan angin kencang, hujan deras, lampu mati, pernah ya ngerasakan seperti itu, teretes Kapadari itu ya. Nah, kalau sudah rumah tidak berfondasi sama sekali, sudahlah tidak lama nasib rumah itu kan begitu ya. Artinya fondasi itu sangat penting untuk sebuah rumah ya. Untuk sebuah rumah fondasi itu sangat penting sebagai daya tahan atau kekuatan sebuah rumah itu ya. Tanpa fondasi yang kuat, rumah itu tetap berdiri tapi tidak akan lama bertahan ya. Entah retak-retak, entah nanti agak mereng dan sebagainya begitu ya. Entah nanti kena banjir sedikit saja, tetangga-tetangganya masih kokoh berdiri. Yang tidak berfondasi itu sudah ambyuk begitu ya. Jadi fondasi itu dibutuhkan, fondasi itu
sebuah rumah. Nah sekarang kita bicara ini, kalau tadi fondasi bangunan, tapi sekarang kita bicara fondasi hidup. Fondasi hidup kita. Kalau fondasi rumah itu berupa besi, berupa semen, berupa bahan campuran cor-coran begitu ya. Tetapi fondasi hidup kita ini apa kira-kira? Fondasi hidup kita ini apa kira-kira? Ya. Mari kita lihat bersama apa yang sudah kita baca tadi. Di ayat yang ke-24 hingga ayat ke-27. Tapi kita lihat di ayat yang ke-24 dulu ya. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini, perkataan siapa? Tuhan Yesus, dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Di atas batu. Kalau hari ini mungkin yang mendirikan rumah berfondasi, ada dasar yang kuat untuk nahan, ya, ada dasar yang kuat untuk nahan bangunan di atasnya, pakai batu. Nah, mari kita lihat bersama-sama bagian dari ayat 24 hingga 27 ini, itu adalah penutup. Kalau buku itu halaman terakhir sendiri begitu ya, orang mau pamit begitu ya, penutup. Bagian dari penutup khotbah Tuhan Yesus di mana? Di atas bukit ya. Coba kalian lihat di pasal yang kelima itu ya. Ini bagian penutupnya. Bagian penutupnya mengatakan bahwa setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya. Perkataan apa? Perkataan Tuhan Yesus tentang apa? Kalau kalian buka di pasal yang kelima, dari pasal 5, pasal yang ke-6, pasal ke-7 sampai bagian ayat 24 itu, kalian akan tahu tentang apa? Tentang ajaran, tentang khotbah, tentang pengajaran Tuhan Yesus kepada para murid dan juga orang-orang yang berada dengan Tuhan Yesus, mendengarkan pengajaran Tuhan Yesus di atas bukit. Ya bicara tentang hukum Taurat, ya bicara tentang memberi sedekah di pasal yang ke-6, begitu ya. Ya bicara tentang berdoa, ya bicara tentang berpuasa, ya bicara tentang kekhawatiran, ya bicara tentang menghakimi, ya. Dan akhirnya ditutuplah dengan perkataan di ayat 24 hingga 27 tadi. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Supaya apa kalimat ini diungkapkan? Agar para murid, agar para orang-orang yang saat itu duduk diam mendengarkan pengajaran Tuhan Yesus tentang kekhawatiran, tentang memberi sedekah, tentang berdoa, ya, yang bertele-tele itu, ya. Lalu diajarkanlah yang kita kenal dengan doa Bapa Kami, begitu ya. Agar mereka itu semua bukan hanya mendengar, bukan hanya mendengar Tuhan Yesus bicara, Tuhan Yesus khotbah, Tuhan Yesus mengajar tentang kekhawatiran, tentang berdoa dan sebagainya, tetapi mereka juga melakukan, ya, melakukan apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus, apa yang sudah mereka dengar, lalu mereka lakukan, ya. Karena itu dikatakan di sana bahwa yang mendengar dan melakukan sama seperti orang apa? Bijaksana, ya. Sama dengan orang yang bijaksana, supaya para murid, orang-orang tidak cuma dengar saja, kumpul-kumpul kayak kita hari ini ibadah datang, terus kita dengarkan khotbah, sudah habis dengar pulang, tidak tahu apa yang harus dilakukan, ya. Padahal kita sudah dengar firman, kita belajar firman. Jangan khawatir, jangan takut, ya, jangan khawatir, kasih
Kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri. Karena kita hanya mendengar, kemudian kita lupa apa yang sudah kita dengarkan. Ketika firman itu sudah selesai diberitakan, lalu kita ketemu dengan sebuah masalah, dihadapkan dengan orang yang teman mungkin yang mengecewakan kita, yang nusuk kita dari belakang mungkin, begitu ya istilahnya hari ini ya. Lupa sudah firmannya tadi, bahwa firmannya tadi mengajar kita tentang sebuah ayat yang meminta supaya umat-umat Allah itu mengasihi sesamanya seperti dirinya sendiri, mendoakan orang yang sudah mengecewakan, mendoakan musuhnya, mengampuni lebih daripada hitungan 70 kali 7 gitu ya, mengampuni yang berkelanjutan. Lupa karena hanya didengar tapi tidak dilakukan. Nah, ayat 24 itu mengatakan mendengar, melaksanakan sama seperti orang yang bijaksana, ya. Supaya apa? Sekali lagi kita, saya dan kita semua teman-teman yang dikasihi Tuhan, tidak hanya dengar firman, tidak hanya baca, dengar apa katanya Kak Sawah, apa katanya Kak Nodik, begitu ya. Tapi setelah itu kita tidak pernah melakukan firman itu, ya kita tetap menjadi pendendam, kita tidak bisa ngampuni. Terus untuk apa kita berkumpul seperti malam hari ini, kita belajar firman? Sia-sia apa yang diajar, apa yang disampaikan Kak Sawah, sia-sia apa yang disampaikan oleh Kak Noni, kan begitu ya. Kalian cuma dengar, setelah itu tidak pernah melaksanakan. Sama adiknya tidak mau berbagi, sama adiknya pukul-pukulan, ya. Sama adiknya tidak saling sapa, padahal yang paling dekat. Ke gerejanya bareng-bareng loh, padahal sama adiknya gitu ya. Musuh-musuhan, padahal baru dengar khotbah yang sama, baru dengar cerita firman Tuhan di kelas sekolah minggu yang sama, yaitu supaya saling mengasihi. Tapi hanya mendengar, tidak melaksanakan. Nah, Tuhan Yesus menghendaki yang dengar juga harus melaksanakan, seperti si bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu kokoh, begitu ya. Terus di ayat yang ke-25 kita lihat, kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Artinya rumah itu kuat karena dasarnya ini kuat, dasarnya ini batu, begitu ya. Dan Yesus mengungkapkan kepada para murid dan juga orang-orang yang datang mendengarkan khotbahnya itu adalah, kalian dengar, kalian laksanakan firman itu. Supaya apa? Ketika ada badai kehidupan menerpa, kalian tetap kuat, dan tumbang seperti gitar itu mau tumbang, begitu ya. Nah teman-teman, inilah firman. Firman itu kita dengar harus, tetapi firman itu juga harus apa? Kita lakukan, ya. Firman itu harus kita juga lakukan. Artinya begini, bahwa para murid, para orang-orang yang mendengarkan firman saat itu, dan kita hari ini, yang kita ini terus dengar firman, begitu ya, kita harus melaksanakan. Artinya bahwa ketika ada berbagai macam persoalan yang menerpa kita ini tetap kuat, begitu loh. Kita tidak tumbang, kita tidak kalah dengan persoalan itu, tetapi firman itu yang memberi kekuatan kepada kita. Saat kita kecewa karena seseorang, saat kita kecewa karena seseorang, kita tidak berlarut-larut dalam kekecewaan terus kita jadi orang yang baperan, begitu ya, nangisan, terus menyalahkan, cari kambing hitam, begitu ya.
Artinya jadi orang baperan kita ini ya. Firman Tuhan yang kita dengar selama ini untuk mengampuni, untuk mengasihi, lupa sudah. Akhirnya apa teman-teman? Kita tidak jadi pelaku firman. Ya, kita tidak jadi pelaku firman, tidak ada dasar yang kuat. Dasar yang kuat pada kita ini apa sih orang-orang anak-anak remaja yang percaya ya firman Tuhan ini. Firman Tuhan itu fondasi kekuatan kita saat kita menghadapi hari-hari kehidupan yang penuh dengan perkara-perkara dan peristiwa demi peristiwanya. Mungkin bagi kalian hari ini masalah kalian tidak sebanyak masalahnya orang dewasa, gitu ya. Tapi pasti kalian punya namanya masalah. Ya masalah sama temanmu mungkin. Temanmu kok lebih dekat sama dia, padahal kemarin sudah janji mau jadi best friendku. Tapi kok sekarang malah jadi best friendnya, begitu ya. Kecewalah kita, baper kita, begitu ya. Baper kita ya. Oh ya. Sekarang kok dia malah sama itu, kok tidak sama aku, begitu ya. Kecewalah kita, menyalahkan diri sendiri. Mungkin aku kurang ini, mungkin aku kurang itu, mungkin aku tidak cantik, aku tidak pintar, aku tidak. Padahal firman Tuhan katakan kita ini berharga. Tidak berharga di mata manusia, kita malah berharga di mata Tuhan, begitu ya. Nah teman-teman yang dikasih Tuhan, firman Tuhan itu harus jadi pondasi kita, harus jadi pondasi kehidupan kita supaya kita kuat di tengah masalah-masalah kehidupan kita ya. Kemudian mari kita juga lihat di ayat yang ke-25. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, mek ngrungokno tok, tapi tidak pernah melakukan firman itu, ia sama dengan orang apa? Bodoh. Yang tadi bijaksana, sekarang orang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Bisa tetap sama-sama rumah itu berdiri. Yang satu di batu yang kuat, yang satu di atas pasir, sama, bisa sama-sama berdiri. Tapi lihat apa nanti kejadian berikutnya di ayat 27. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Karena tidak ada penopangnya, pasir, kena air, kena banjir, kena hujan lebat, kena air yang begitu besar, begitu ya kekuatannya. Pasir itu akan apa? Brodoli satu-satu kan begitu ya. Pasir itu akan terbawa arus. Bangunan di atasnya pastilah akan apa? Roboh. Kalau kita tidak berpondasi pada firman Tuhan, maka sedikit-sedikit marah itu nancep di hati. Sedikit-sedikit akan naruh sakit hati, pendendam, jadi pendendam. Sedikit-sedikit ya, yang keluar ini perkataan yang tidak baik. Padahal kita sudah pernah dengar kasihilah sesamamu manusia. Artinya juga ketika kita berucap memperlakukan orang lain itu haruslah kita memperlakukan dan berucap yang baik. Tapi firman Tuhan tidak cuma terdengar saja, tidak pernah kita lakukan, dan firman itu tidak nancap di hati kita. Kemudian ketika masalah besar datang, larilah kita sudah, gitu ya, tumbang kita ya, tidak kuat iman kita. Nanti ke depan, ketika kalian sudah cukup usia, kemudian harus berhadapan dengan pilihan hidup yang namanya jodoh. Firman Tuhan ini loh yang jadi pondasi kalian dari kecil. Ingat itu, ya. Firman yang pernah kalian dengar nanti dalam perjalanan pembelajaran kalian yang berbicara tentang yang dipersatukan Allah, ya,
bahwa terang tidak akan dapat campur dengan gelap, begitu ya. Lalu pembelajaran tentang teman yang seiman, apalagi bicara tentang jodoh, begitu ya. Nah itu loh, fondasi kita ini harus kuat dari sekarang, yaitu firman Tuhan. Jangan hanya gara-gara dia ganteng, dia kaya, dia sultan Depok, kan begitu ya. Lalu akhirnya apa? Kita tinggalkan Tuhan Yesus dan iman kita, belani sultan Depok yang kaya raya, yang tajir melintir, begitu ya bahasanya hari ini. Karena apa? Firman Tuhan cuma kita dengar. Firman Tuhan cuma kita dengar, tidak pernah nancap benar-benar di hati dan tidak pernah kita melakukan firman itu. Bertahanlah, sabar. Ada waktunya Tuhan tunjukkan yang seiman, sabar dulu, gitu loh ya. Sabar ya. Nanti kalau sudah cukup usia, sekarang kan belum ya. Sekarang kan belum. Fondasi itu firman yang didengar dan firman yang dia lakukan. Firman yang didengar dan firman yang dilakukan, itulah fondasi hidup kita sebagai orang-orang yang percaya. Fondasi hidup kita itu bukan harta. Hari ini mungkin orang tua kita berlimpah-limpah harta, tapi belum tentu akan selamanya kita ada dalam kelimpahan harta itu. Kalau sudah kita tidak berlimpah harta, sudahlah, tumbanglah kita. Kalau kita menjadikan harta itu sebagai pondasi kekuatan kehidupan kita. Hari ini pondasi kehidupan kita juga bukan orang-orang yang kita kasihi. Tidak tahu itu orang tuamu, tidak tahu itu keluargamu. Suatu ketika mereka tidak akan ada selamanya bersama dengan kita. Akan ada masanya mereka berpisah dari kita. Dan kalau sudah kita tidak bisa bersama-sama dengan mereka, lalu kita menjadikan mereka pondasi dan kekuatan kita, bisa apa kita tanpa mereka nanti? Tapi pondasi kehidupan kita ini adalah firman Tuhan. Fondasi kehidupan kita ini adalah firman Tuhan, bukan yang lainnya. Itulah yang akan menguatkan kita ketika kita kecewa, ketika kalian sedang baper dengan temanmu, ketika kalian sedang punya masalah gontok-gontokan sama orang tuamu, gitu ya. Ketika kalian sedang mangkel, tahu mangkel, habis bertengkar dengan saudara-saudaramu, firman Tuhan ini akan menegur kalian. Firman Tuhan ini akan mengingatkan kalian. Yuk, kembali mengasihi mereka, mengampuni mereka seperti yang sudah kalian dengar dari firman selama ini, gitu ya. Firman Tuhan itu mengingatkan kita. Firman Tuhan itu juga menguatkan kita. Ketika kalian lemah, ditinggalkan teman-temanmu, tidak tahu karena apa masalahnya, begitu ya. Masalahnya banyak mungkin. Kalian mulai dilupakan sama teman-temanmu. Firman Tuhan menguatkan kalian. Ya, bahwa ada sahabat sejati yang tidak akan tinggalkan kalian. Kalau sahabat di bumi, kamu melakukan kesalahan, kamu akan dilupakan, akan ditinggalkan. Atau kamu tidak bisa nerakter lagi, kamu akan dijauhi sama temanmu. Atau karena raut muka kita sudah berantakan, tidak secantik yang dulu, gitu ya, tidak setampan yang dulu, kita sudah mulai dijauhi oleh teman-teman kita. Tapi firman Tuhan tidak berkata seperti itu. Kita tetap berharga di matanya Allah, ya. Jadi fondasi kehidupan kita itu bukan harta, bukan teman, bukan sahabat, bukan orang-orang yang kita bisa andalkan, bukan.
Tapi fondasi dan kekuatan kehidupan kita itu adalah firman Tuhan. Firman Tuhan yang didengarkan, tapi juga firman Tuhan yang dilaksanakan. Ya, ingat, ketika kita mendengar firman Tuhan tapi tidak melaksanakan, sama halnya seperti orang apa? Orang apa di ayat yang ke-26? Orang bodoh. Tapi ketika kita mendengar lalu kita melaksanakan, kita seperti orang yang bijaksana. Hafalkan itu saja. Mendengar, melaksanakan, bijaksana. Mendengar tapi tidak melaksanakan, orang bodoh. Dan ingat, yang bodoh itu akan tumbang, tapi yang bijaksana dengan fondasi yang kuat itu akan kokoh berdiri di tengah badai permasalahan kehidupan.